Sebuah kabar mengejutkan datang dari pelapor Gahtan Saleh, yakni Muhammad Andika Mawardi alias Ega. Ega yang kini ditahan di Polsek Mampang Prapatan karena laporan pengancaman dan terbukti positif menggunakan obat terlarang, rupanya juga dilaporkan oleh Muhammad Anis. Hal ini disampaikan oleh Maci Ahmad, kuasa hukum Muhammad Anis, Minggu 7 April di Bilangan Tebet. Tidak hanya mengancam kliennya, Maci Ahmad memaparkan Ega juga pernah menawarkan obat terlarang dan senpi kepada kliennya. Di mana yang sekarang saudara Ega ini sudah ditahan dalam proses rekonstruksi kemarin ya, karena ditemukan ada aktif narkoba seperti itu, sudah ditahan di Polsek Mampang. Adapun sekarang adanya laporan dari klien kami Muhammad Anis mengenai adanya dugaan pengancaman dari saudara Muhammad Andika Mawardi alias Ega kepada klien kami, di mana kami melaporkan pasal 29 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang 19 Tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik, di mana ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Di mana setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kepada korban langsung yang bertindak untuk menakut-nakuti kepada korban, dan ini telah dialami klien saya, di mana adanya percakapan, dia mengirimkan voice note yang satu berdurasi 19 detik, yang kedua adalah 14 detik dan 13 detik, yang intinya adanya lo mau bikin LP pengancaman, tanda kutip, lo bikin LP, wallahi kalau gua nggak tembus, kalau lu tembus gua duhul atau masuk, kalau nggak tembus. Dan juga saudara Muhammad Ega ini, Muhammad Andika Mawardi alias Ega ini juga menawarkan kepada klien kami bukti-bukti chat yang telah kami telusuri dari percakapan. Ada penawaran dari saudara Ega kepada klien kami. Ya, seperti ini. Dan juga yang ditolak sama klien kami. Dia menawarkan narkoba dan diduga saudara Ega ini adalah seorang pengedar. Seperti itu. Dan dia juga menawarkan kepada klien kami adanya senjata api yang diakuinya sebagai miliknya. Yang diakui sebagai miliknya, dia menjual senjata api yang diduga juga tidak ada surat-suratnya. Ini ada percakapan yang sekarang telah percakapannya juga sudah kami berikan kepada Polres Jakarta Selatan. Dan ini nomor teleponnya, dan kita sudah cek juga ke ini bahwa nomornya saudara Muhammad Andika Mawardi alias Ega. Ya. Itu benar ya? Ya. Kami telah melaporkan saudara Muhammad Andika Mawardi alias Ega di Polres Jakarta Selatan. Ya, seperti itu. Dengan nomor LP berapa dan tanggal berapa laporannya sih? Laporan telah kami buat pada tanggal 6 Maret dan korban pun sudah diperiksa. Saudara Muhammad Anis, klien saya, sudah diperiksa pada tanggal 1 April kemarin. Dan sekarang telah berproses, saksi-saksi juga sudah diperiksa dan kemungkinan akan terlapor segera diperiksa. Terregister dengan nomor LP berapa? Terregister pada LPB garing 694 garing 3 garing 2024. Ya, seperti itu. Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk hubungan Ega dengan klien ini, Pak Anis ini sejak kapan dan hubungannya dekat apa gitu? Klien
kami memang mengenal saudara Ega atau Muhammad Andika Mowardi, dan orang ini juga, saudara Ega ini beberapa kali meminta uang kepada klien kami karena memang klien kami merasa iba juga, karena itu juga temannya juga, dia akhirnya memberikan beberapa kali sejumlah uang. Tetapi saat diberikan yang kemarin ini mungkin jumlahnya tidak sesuai, dia lalu memaki-maki klien kami dan juga mengancam, dan akhirnya klien kami juga akhirnya merasa ketakutan juga, dan sekarang juga dia beberapa kali juga ke psikolog akhirnya gara-gara ancaman tersebut seperti itu. Udah berapa lama? Sudah lama ya, sekitar 5 tahun kali ya, sudah sekitar itu. Jadi tadi Bapak menyebut kalau klien Bapak si Anis sering memberikan Ega uang dengan tanda kasihan. Itu Ega menawarkan sesuatu atau gimana Pak? Enggak, karena dia kalau diduga kan dia kalau dari keterangan klien saya, dia ini hidup nomaden, hidup keluarganya juga sudah tidak tahu di mana gitu. Suka aja memberikan, dia meminta uang, tapi kemarin itu saat diberikan uang, dia malah memaki-maki, lalu ingin itu. Ini bisa kita putarkan ya videonya ya. Jadi nggak ada kayak pertukaran antara barang dan uang? Oh enggak. Ini bisa kita putarkan, mungkin kalau ada beberapa kata-kata kasar mungkin bisa disensor. Tapi kalau nggak pikir gue kayak gini, gue karena gak ketawa ini, karena gue sakit hati, gue minta bantuan sama lo 100.000 lo cuma kasih gue. Ntar lo gue malu, aduh maaf lo mau bikin LP pengancaman, lo bikin deh, gue tahu LP, wallahi kalau gue tembus, gue duhul, kalau nggak tembus. Ada lagi ini. Itu pasti yang gue kenal, sempat lo ketemu gue ya. Ya, ada kata-kata untuk kalau ketemu mau sangat membuat klien kami merasa risau, gelisah dan takut, ya kan. Akhirnya juga beberapa kali psikolog ya, seperti itu. Mas, aliran uangnya kira-kira total berapa, rinciannya apa, bukti itu cash atau transfer gitu? Untuk aliran uang ini kan kasusnya kasus pengancaman ya. Iya, pengancaman. Nah itu jumlahnya kan di beberapa kali lah, ada yang jutaan atau apa. Nah kemarin itu dikasih cuman beberapa ratus ribu, lalu dia marah-marah. Sedangkan dia juga meminta klien saya memberikan uang juga sesuai dengan jumlah yang dia minta, seperti itu. Ini totalnya sejauh ini selama kenal itu belum total? Wah, mungkin udah jutaan dan puluhan juta mungkin ya. Beberapa kali dibantu kok. Terus juga laporannya cuma atas pengancaman? Iya, pengancaman, dan juga ini kan itu juga kita udah serahkan ke Polres Jakarta Selatan bahwa ini saudara Ega ini juga sering menawarkan kepada klien kami, yang dibukti di sini klien kami off Habibi serem, dia juga nggak mau gitu, dan beliau juga bukan buktinya. Terus dia juga, klien kami berkata off Habibi, nggak berani gitu loh, dia menawarkan harus diperiksa nanti kan. Laporan ini kan tentunya dalam proses penyelidikan ini kan berkembang apakah saudara Ega ini adalah seorang pengedar, karena menawarkan secara online kepada klien kami, yang notabene klien kami adalah bukan seorang pemakai narkoba, seperti itu. Tentunya sejauh ini klien saya ingin meminta keadilan dan proses kepolisian tegak lurus, ingin mencari keadilan secara hukum, seperti itu. Mengenai pasal 29 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang 19 tahun 2016, junto pasal 45B. Ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Kalau berbeda dengan di Polsek Mampang, kepada klien kami tidak ada
tanda kutip pemerasan, karena memang klien kami itu merasa diancam. Kalau pasal mengenai pengancaman dengan motif uang itu berbeda pasal. Ya, tidak ada karena ini motifnya hanya menakut-nakuti dan pengancaman yang ditujukan langsung kepada korban, seperti itu. Pengancaman verbal. Iya, pengancaman melalui voice note yang kita sudah berikan bukti-buktinya, dan di handphone klien kami pun masih ada, dan itu sekarang juga sudah ditelusuri oleh Polres Jakarta Selatan. Pengancaman itu sudah berapa kali kepada klien? Kalau dilihat di sini pengancaman ini baru terjadi pengancaman. Permasalahannya apa sih? Kan ini Apa? masuk ke masalah hubungan seperti itu. Asli permasalahannya. Ya, saya kurang tahu ya. Dia ini sering dikasih uang oleh klien saya beberapa kali, tetapi tidak tahu kenapa saat dia meminta uang ditransfer sesuai dengan jumlah yang dia inginkan, malah mengancam dan ingin. Mungkin juga ada pengaruh narkoba mungkin. Ya mungkin saja seperti itu, karena sebelumnya di percakapan itu dia menawarkan narkoba yang kita nggak tahu itu dari mana. Bisa saja dia pengedar karena ingin menjual kan di situ. Yang kedua, dia juga senjata api dia gitu loh. Yang klien saya bisa dilihat di sini, dua-duanya dia tolak seperti itu. Berarti bisa dibilang nih, patut juga dia pengedar narkoba sama selfie ya? Iya, patut juga dia pengedar narkoba dan juga menjual senjata api secara ilegal.